Semoga bisa menikah lagi. Anda tadi tuh yang semangat siapa tadi? Nadi itu. Pokoknya semangat aja dah layak nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ilahi rabbi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhoka wal barakata alayya wa li hazihil jamaah. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati para sepuh-sepuh kampung yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Amin. Para tokoh agama, para asatidz, semuanya jamaah takziah malam yang ketujuh, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wabil khusus kepada keluarga besar Sohibul Musibah, kita doakan mudah-mudahan keluarga senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan dengan musibah ini Allah ganti dengan ganjaran pahala yang banyak dan berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Tiada bosan-bosannya, marilah pada kesempatan malam ini kita senantiasa selalu panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua yang begitu banyak, yang kalaulah kita coba-coba untuk menghitungnya pasti tidak akan dapat sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di sini, bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah, sekaligus mendoakan almarhum dari Bapak Sarkamin bin Jan pada malam yang ketujuh ini. Mudah-mudahan dengan doa kita mulai malam yang pertama sampai malam yang ketujuh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disampaikan kepada almarhum, sehingga almarhum di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan dan keluasan, diampuni segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan di sisi Allah yang tinggi dan mulia. Amin Allahumma amin. Ini
nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke sini merupakan nikmat sekaligus wujud tolong menolong, bantu membantu kepada sesama. Wallahu bi'aunil abdi makanal abdu bi'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya masih mau menolong saudaranya. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita santai aja Pak ya. Minumnya diminum, kuehnya dimakan, yang sambil ngerokok jojong aja loh. Ya bebas pokoknya ya. Yang sambil ngelus-ngelus cincin silahkan, ngelusin cincin bebas ya Pak ya. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap musibah kematian dimanapun Pak, dimanapun, enggak di jualan, enggak di Kupang, enggak di mana-mana, pasti enggak lepas dari dua hal. Di mana aja ada musibah, di mana tempat kayak kita nih malam ini, enggak lepas dari dua hal. Satu, apa yang sudah, apa yang telah kita lakukan kepada almarhum, ataupun siapa saja yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Yang kedua adalah apa yang akan kita lakukan bagi kita yang masih hidup ini. Sebab apa? Sebab kita akan mengalami apa yang dialami oleh almarhum. Apa? Bakal mati. Nih camat semua ya, di pojok sana camat, pojok sana tuh camat ya, calon mati. Kita semua bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, bapak RT, bapak ustadz, nah semua bakal mati, ya kan? Nah, persoalannya kemudian buat kita nih yang masih hidup dengan adanya takziah malam yang ke-7 ini, apa yang akan kita lakukan untuk kita yang masih hidup ini? Sebab kita bakal nyusul. Kapan nyusulnya? Nggak ada yang tahu, kudu siap-siap. Ya Pak ya? Ya Pak? Ya Pak ya? Pak ya? Nah, kan ada dua hal itu tadi Pak. Satu, kita membahas sedikit lah ya dua hal ini. Satu, apa yang sudah kita lakukan untuk yang sudah meninggal dunia. Siapapun ya, wabil khusus buat yang malam ini. Ya, kita semua punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka kita yang masih hidup ini, apa yang sudah kita lakukan buat orang tua yang sudah meninggal dunia? Itu kan pokoknya, bukan malam ini aja. Kenapa kita mesti melakukan itu? Kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kalghaikil mughawis. Mayit yang ada di alam kubur itu keadaannya, kondisinya nggak jauh beda laksana di tengah lautan yang luas dan dalam. Timbul tenggelam, apa bahasanya? Kelelep, muncul lagi, kelelep, muncul lagi. Keadaannya yang sudah meninggal dunia di alam kubur itu kondisinya kayak begitu. Tega nggak Pak? Maka yang dibutuhkan adalah bantuan,
Yang dibutuhkan adalah pertolongan dari siapa? Kita-kita yang masih hidup ini. Sebab apa? Kondisinya tadi itu tenggelam timbul. Coba kira-kira nih, tega nggak anak ngelihat bapaknya tenggelam? Tega nggak anak ngelihat ibunya tenggelam? Tega nggak suami ngelihat istrinya tenggelam? Tega nggak ngelihat istri suaminya tenggelam? Tega nggak ngelihat cucu kakek dan neneknya tenggelam? Pasti jawabannya nggak akan tega kalau dia masih punya rasa, punya iman, pasti nggak bakal tega melihat ibu bapaknya, melihat kakek neneknya, melihat suaminya tenggelam di tengah lautan dan dalam. Dilihatin saja nggak melakukan apa-apa, kayaknya nggak tega kayaknya. Maka jalannya adalah, kata Nabi, dengan kondisi semacam itu, irhamu mautakum bisadaqah fa illam yastati fa bi ayatin minal Qur'anil Karim wa illam yastati fa bi du'ain wal istighfarin. Kata Nabi, irhamu mautakum, sayangi, kasihani yang sudah meninggal dunia itu. Sebab apa? Kondisinya itu tadi kayak tenggelam di tengah lautan yang luas dan dalam. Sayangi, kasihani, kata Nabi, dengan apa? Bisodakoh, dengan kita sodakoh kayak malam ini wujud sohibul musibah, keluarga sebagai wujud menyayangi, mengasihani yang sudah meninggal dunia ini. Semoga dengan pahala sodakoh ini sampai gak pahala sodakoh? Ada yang gak yakin gak sampai? Kalau nggak sampai, duluan aja kuburin di sana. Ya, nanti saya sodakohin, gitu. Ya, sodakoh, kasihani, sodakoh. Ya, karena itu selalu saya sampaikan di beberapa tempat. Kalau kita takziah, entah malam pertama, ketiga sampai ketujuh, ya, maka niatnya membantu mendoakan. Ya, kudu ikhlas kita yang datang ini, mesti ikhlas. Kenapa? Kita datang ke tempat takziah ini bukan hajatan, bukan pesta, kudu ikhlas. Kalau sohibul musibah nyuguhin minum doang, nyuguhin kue doang, kudu ikhlas, namanya sedang kena musibah, kan gitu. Ya, jangan minta yang aneh-aneh. Ya, katanya minta kopi tuh katanya itu. Ada yang ngomong tadi ya? Oh, begitu. Kudu ikhlas. Ini bukan pesta, ini bukan hajat. Makanya kata Kiai saya dulu mengatakan, silahkan yang tahlilan, yasinan, takziah, sohibul musibah, menyuguhkan makanan apa saja, tapi ingat, jangan memaksakan. Ingat, jangan memaksakan, apalagi sampai utang-utang, haram hukumnya. Ya, ini betul ini. Makanya saya bilang, dikatakan kita yang takziah itu kalau datang kudu ikhlas, apapun yang disuguhkan. Tapi kadang-kadang kita pilih-pilih memang, ya, pilih-pilih. Oh, yang kaya nih yang meninggal nih, wah asik nih, ya, kuenya macam-macam. Begitu yang susah, ya enggak, jalannya udah lemes. Mau kemana? Mau tahlilan. Tempat siapa? Terus udah lemes. Paling bakwan tipis, ketlek-ketlek, ya begitu. Enggak begitu.
Pada prinsipnya adalah kita datang ke tempat ini, sohibul musibah siapapun mau kaya mau miskin, prinsipnya tadi itu saja yang saya awal tadi itu, wallahu bi'aunil abdi makanal abdu bi'auni ahihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya masih mau menolong saudara. Itu prinsipnya ya Pak ya? Ya Pak? Biasanya sampai jam berapa kalau takziah begini? 11. Tarik kita Pak. Enak baik ngomong jam 12 jam 12. Nah, jadi itu sedekah sebagai wujud bukti sayang dan bakti kepada yang sudah meninggal dunia. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in, sedekah itu ada dua. Ada sedekah diafah, ada sedekah tablik. Kalau sedekah diafah itu sedekah suguhan. Biasanya dipiringin, biasanya itu suguhan. Ya. Nah, kalau sedekah suguhan diafah ini makan di tempat, habisin di tempat, jangan dibawa pulang. Ini momen mancing akan baik, ngomong enggak, apa enggak, mancing akan baik, ngomong dipit. Iya. Di sini mah enggak ada ya? Enggak ya? Enggak salah. Ya, enggak boleh, mesti izin dulu. Ngomong dulu, paling tidak biasanya MC-nya ngomong mewakili dari sohibul musibah. Silahkan bapak-bapak kuehnya dimasukin. Berarti udah ada izin, masukin gitu. Rupanya nggak ada omongan, jamaah nunggu nih. Ya, kok nggak ngomong-ngomong gitu, padahal udah ditungguin. Ya, maka caranya adalah salah satu jamaah atau bagaimana ngomong, gimana nih kuehnya? Ya, sebab jamaah sudah kadung ngomong kan nolak nggak mungkin. Ya, begitu. Ya silahkan dimasukin, baru dimasukin. Itu sedekah dia apa? Makan di situ, dihabisin di situ. Rokok juga begitu. Entek akan baik kene, ya. Amun ada sisa semit mani entek akan baik. Ya. Gitu. Ya. Itu sedekah dia apa? Ini ilmu ini. Kalau kita ngaji kan paham, ini ilmu, pentingnya ilmu. Yang kedua sedekah tamlik. Apa sedekah tamlik itu? Sedekah yang sudah menjadi hak milik. Biasanya sudah dibungkusin, udah dibesekin, udah dikemas. Ya, bapak-bapak mau paham lah kalau malam ketujuh mah apa. Ya, udah dibungkusin, udah dibesekin, itu namanya sedekah tamlik, sudah jadi hak milik, bebas, mau dibawa pulang boleh, mau dimakan di tempat boleh, mau dikasih tetangga boleh, mau dijual kalau ada yang mau boleh, begitu silahkan. Sebab apa? Sudah menjadi sedekah tamlik, gitu. Ya, nah jadi ini, ya. Wujud kita sayang kepada yang sudah meninggal dunia bisodah sodako, dengan kita sodako, tapi jangan maksa. Pak, saya pengen yang anak-anak, kalau memang mampu sebagai wujud baktinya ingin memberi hadiah terbaik sedekahnya untuk yang sudah meninggal, itu bagus, nggak apa-apa, yang penting nggak ada beban, begitu. Dan kita yang datang di sini selalu saya mengatakan kudu ikhlas apapun yang disuguhkan. Ya. Kemudian wa bi ayatin minal Qur'anil Karim, kalau nggak mampu sedekah, fa ilam yastati, kalau nggak mampu sedekah maka dengan kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kayak kita tadi baca ya Yasin, kita hadiahkan. Maka bapak-bapak ya, kalau lagi baca Yasin ikut baca Yasin. Pak Ustadz,
saya nggak kebagian buku Yasinnya, atau saya lupa bawa kacamata nggak kebaca Ibu, ganti dengan baca kulhu surat Al-Ikhlas.